makalah kelompok 3 yang berjudul Pengembangan Aplikasi Kesehatan memiliki latar belakang, tujuan, dan manfaat. Berikut latar belakangnya. Pengembangan aplikasi kesehatan semakin penting di era digital, di mana kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan efisien terus meningkat. Aplikasi seperti Sehatpedia dan eHealth telah menjadi solusi dalam menyediakan informasi medis, konsultasi online, dan pemantauan kesehatan. Tantangan seperti akses kesehatan di daerah terpencil dapat diatasi dengan digital ini. Tujuannya: 1. Mengidentifikasi metode yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi kesehatan. Kedua, menentukan platform yang paling dominan dalam pengembangan aplikasi kesehatan. Lalu, manfaatnya: 1. Memberikan panduan bagi pengembangan dalam memilih metode dan platform yang tepat untuk pengembangan aplikasi kesehatan. 2. Menyediakan wawasan bagi akademisi dan praktisi mengenai tren dan praktik terbaik dalam pengembangan aplikasi kesehatan berbasis teknologi. Pada metode penelitian, kami mengambil metode Systemic Literature Review dengan mengkaji beberapa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi kesehatan pada bidang kesehatan. Kemudian menurut Triandini 2019, Systemic Literature Review adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan metode penelitian atau penelitian khusus yang direncanakan guna mengumpulkan dan menilai studi yang relevan dengan topik yang difokuskan. Dengan melakukan Systemic Literature Review itu sendiri, kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam rekayasa perangkat lunak. Adapun tahapan yang harus dilakukan, yang pertama yaitu ada perencanaan literatur review. Pada tahap ini kita harus melakukan pengidentifikasian seperti research question, strategi pencarian, dan penentuan kriteria inklusi maupun eksklusi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan SLR atau Systemic Literature Review. Pada tahapan ini kita harus membaca keseluruhan jurnal tersebut lalu melakukan penilaian kualitas dengan tujuan untuk mengetahui seberapa lengkap suatu jurnal dalam pengembangan aplikasi kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah metode pengembangan. Dalam metode pengembangan perangkat lunak, penting untuk menentukan kebutuhan aplikasi kesehatan dan platform yang akan digunakan, seperti web, mobile, atau desktop. Beberapa model pengembangan yang umum digunakan yaitu yang pertama, ada metode waterfall. Metode ini bersifat linier dan sekuensial, dimulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Setiap tahap seperti analisis, desain, kemudian pengujian, dan dukungan harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Model ini memberikan pendekatan yang terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian, yang kedua ada metode prototype. Metode ini menggunakan prototype untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna secara cepat. Prototipe dievaluasi oleh pengguna untuk menyaring kebutuhan dan memberikan gambaran sistem yang akan dibuat. Prototipe menjadi acuan bagi pengembang dalam merancang aplikasi. Kemudian, yang ketiga, ada metode Rapid Application Development atau RAD yang menekankan pada siklus pengembangan singkat 60-90 hari dengan pendekatan berbasis komponen dan iteratif. Tahapannya meliputi rencana kebutuhan, proses desain sistem, dan implementasi. RAD memungkinkan perubahan cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis. Kemudian yang keempat ada metode Agile, pendekatan yang fleksibel dengan iterasi cepat 1-4 minggu, menekankan kolaborasi lintas fungsi dan respon cepat terhadap perubahan. Agile menggunakan framework seperti Scrum dan Kanban untuk mengatur alur kerja, menghasilkan fitur yang dapat segera diuji dan diperbaiki, serta memastikan kualitas melalui evaluasi berkelanjutan. Jadi, setiap metode memiliki kelebihan dan proses yang berbeda, sehingga pemilihan metode bergantung pada kebutuhan dan karakteristik proyek yang dikerjakan. Kebanyakan aplikasi kesehatan dikembangkan untuk platform mobil, dengan 86% peneliti mendukung efektivitas penggunaannya. Hal ini disebabkan dengan tingginya tingkat pengguna perangkat mobil yang menginginkan akses yang cepat dan mudah ke layanan kesehatan. Pengujian aplikasi
Pada makalah ini menggunakan metode black box, yaitu metode yang lebih memfokuskan pada validasi fungsi utama aplikasi seperti registrasi, login, konsultasi, dan juga kalkulator BMI. Tujuannya untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa platform mobil adalah pilihan dominan karena fleksibilitas dan aksesibilitasnya. Metode waterfall menjadi metode pengembangan yang paling sering digunakan karena struktur yang jelas dan mudah diterapkan. Aplikasi kesehatan telah terbukti meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kesehatan secara signifikan. Dan untuk sarannya sendiri, penelitian ini menyarankan untuk membandingkan efektivitas platform mobil dan web dalam meningkatkan layanan kesehatan. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan perangkat wearable, serta peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.